Jadi kita lanjut ya, kita sampai ke program yang ke-13, method for. Nah, kita tadi sampai namanya for dalam for ya. For di dalam for itu cukup rumit ya. Nanti tapi ini sangat penting. Ini modal ketika Anda nanti membuat suatu array. Array itu apa Pak? Nanti akan dijelaskan sama Pak Fedi ya. Jadi array itu modalnya adalah nested loop. Nanti kalau misalkan Anda belajar di bab perulangan ini, saran saya sampai sini Anda harus paham. Jadi jangan sampai Anda nggak paham ini, karena kunci dari perulangan terakhir ya ini. Kalau ini nggak paham, nanti bisa imbasnya panjang intinya gitu ya. Jadi perulangan di dalam perulangan. Misalkan gini, saya mau mengulangi sesuatu dengan sesuatu yang sifatnya perulangannya itu per blok. Jadi 10 kali dia akan berwarna hijau, 10 kali berwarna orange, 10 kali berwarna merah. Nah, Anda bisa menggunakan perulangan-perulangan. Kita amati polanya. 10 kali dia berwarna hijau, 10 kali berwarna orange, 10 kali berwarna merah. Berarti kan ada 30 kali itu. Ya, 30 kali, tapi per 10/10-nya ada perubahan warna. Berarti kan kita mengulangi dulu 3 kali rekaman jenis ulangan 3 kali, dengan setiap perulangan 10 kali berulang-ulang warnanya sama, kan gitu. Berarti for yang pertama ini adalah perulangan sebanyak 3 kali, jadi saya akan mengulangi 3 kali dulu. Di dalam perulangan berikutnya, saya akan mengulangi per 10-nya, saya kasih warna yang berbeda-beda. Misalkan ya, for 1 sampai 10 warnanya hijau, for 1 sampai 10 warnanya biru, for 1 sampai 10 warnanya putih, misalkan seperti itu. Jadi kita mengulangi dengan pola yang berbeda. Nah, contoh ya, contoh sederhana dulu kita akan coba bikin ini. Nah, contoh ini menggunakan koordinat posisi ya. Ini penting banget ya. Kalau nanti Anda ingin belajar pengolahan citra, kemudian pengolahan suara, kemudian apa ya, basis data, apalagi ya pembuatan game ya, koordinat ya. Kemudian Anda mau menggunakan apa ya, manipulasi memori ya, memori internal komputer gitu ya. Ini penting banget. Jadi ketika kita misalkan ya, for i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Ketika i kondisi 0, maka dia akan melakukan looping yang pertama. Benar ya? Nah, looping yang pertama itu adalah proses looping lagi. Jadi 0 sampai dengan 10. Berarti ketika dia looping pertama yang kondisi kalang yang pertama, dia akan mengulangi 10 kali dengan perubahan kita lihat di sini J. J ya, ini J-nya di sini berarti J-nya berubah di sini. Berarti ketika I-nya 0, I-nya 0 ya, I-nya 0, dia J-nya mengulangi sebanyak 10 kali karena di sini J-nya berulang sampai 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ketika ini 0, maka dia akan mengulang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai. Ini sudah selesai for-nya, dia baru keluar for yang kedua untuk tahap I. Jadi I-nya naik ke 1. Nah, dia pindah 1. Yang di dalam mengulang lagi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya seperti itu. Nah, contohnya ini nanti silakan Anda ketikkan, kerjakan. Biasanya sih sintaks satu dengan yang lainnya saya nggak jauh-jauh berbeda ya. Jadi memang saya coba terstruktur. Misalkan seperti ini program latihan 13 seperti ini. Program latihan 14 kita hanya tinggal nambah sedikit ya. Jadi yang tadi Anda ketikkan silakan di save as ulang, kemudian ditambah ini. Enggak beda, saya biasanya gitu. Ya, ini kayak gini. Nah, hanya ketambahan 2 sintak. Nah, ketambahan 2 sintak aja, efeknya beda jauh ya. Jadi nanti Anda harus bisa belajar lebih efektif, efisien dalam menuliskan kode program. Misalkan seperti ini. Saya ingin melakukan perulangan for di dalam for untuk perkalian posisinya Pak. Jadi perulangan pertama I kali J ya, misalkan ini kali ini, hasilnya gimana? Ya sudah. Oke ya, ini saya cuplikan pada posisi kedua ya. Jadi ketika dia I-nya 2 ya, berjalan 2 kan dia harus mengulangi 10 kali juga nih. Nah, nanti
akan ada 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 kan gitu. Nah, ketika posisi itu dikalikan antara I dan J-nya, maka 2 kali 5, 10, 2 kali 6 sama dengan 12, 2 kali 7 sama dengan 14, 2 kali 8, 16, 2 kali 9, 18, 3 kali 0, 0, 3 kali 1, 3. Nah, ini contoh programnya. Nanti andaran ini hasilnya banyak banget. Ini sekitar 10 kali 10, 100 berarti. Ada 100 baris. Ini saya cuplik sedikit saja. Nah, Anda nanti bisa coba ya. Anda coba sendiri hasilnya bagaimana. Oke. Oke, ini mungkin dari saya untuk Nested Loop. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini. Mungkin ada yang ingin tanyakan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan, Mas. Baik, terima kasih. Tadi kan buat contoh-contoh perulangan seperti for, while, dan duel, itu semua contohnya berulang ke bawah ya, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa perulangan itu ngulangnya tuh ke kanan, Pak? Terus ke kanan, terus Oh, bisa, seperti itu, Pak. Bisa. Jadi gini, nanti silahkan Anda amati ya. Kemarin kan kita sudah mencoba membahas tentang apa namanya slash n sama NGL itu kan. Nah, kalau slash n sama NGL itu nggak Anda tulis ya, nanti dia akan mengulangnya ke kanan. Jadi dia nggak akan ke kiri. Paham ya? Sorry kok ke kiri. Jadi nggak akan ke bawah, dia akan nulisnya ke kanan terus. Makanya nanti Anda akan coba ya. Bentar, saya coba codingan langsung aja. Bentar. Saya share screen aja. Oh, saya share-nya harus share full screen semuanya ya. Oke, bisa ya, bisa dilihat ya. Oke, ini Mas. Misalkan kita tambah slash n di sini, ya. Misalkan di sini ya. Kita execute, compile. Di sini jelas nggak ada kesalahan ya. Burning 0, lancar kita run. Maka dia akan munculnya ke bawah ya. Kalau misalkan saya hilangkan slash n-nya. Ini ya. Efeknya apa, Pak? Nah, kita coba compile, warningnya 0, kemudian kita run. Kelihatan nggak ini? Sorry, saya nggak, screen-nya kelihatan nggak ya hasilnya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, ini ke kanan terus, Mas. Jadi dia ke kanan terus. Hasilnya seperti itu. Nah, kita coba main-main yuk. Kita coba main-main ya. Jadi, misalkan gini, saya ingin. Nah, saya nggak akan nulis printf apapun ya. Saya hanya akan nulis lambang bintang misalkan. Nah, misalkan gini. Misalkan saya hanya menampilkan bintang saja seperti ini. Oke. Ya, kita coba cek kalau bintangnya nggak kita kasih slash n, maka dia hanya menampilkan ke kanan. Ya, tapi kalau misalkan bintangnya kita kasih slash n seperti ini, ya, nanti kita compile, nah kemudian kita run, hasilnya ke bawah seperti itu. Nah, misalkan kita akan mencoba membuat 2 for bertingkat, Pak. Saya ingin membuat 10 kali 10 tanda bintang. Ya, caranya seperti apa, Pak? Ya, coba kita cek ya di sini ya. Nah,
Jadi contoh ya, misalkan Anda ngeklikkan tanda kurung kurawal tutup, ini merah, berarti ini sama ini jodohnya. Kalau misalkan ini sama ini jodohnya ini sama ini jodohnya ini. Jadi nanti Anda ngeceknya enak. Kalau saya meskipun gini saya senang dipisah-pisah. Ini saya kayak kesusahan karena nggak pakai. Nah, saya sukanya kalau ngetik stylenya begini. Saya nggak senang kalau satu baris di sini. Jadi biar ngeceknya enak. Nah, ini yang namanya, kalau kemarin pertemuan pertama saya pernah bilang space name, yang space name itu ya ini. Jadi kita punya style masing-masing. Misalkan kalau dibikin gini kan enak nih. Ini sama ini jodohnya ini sama ini jodohnya ini. Jadi kita ngeceknya lebih enak. Nah, misalkan kita mau bikin seperti ini. Harapan saya, nanti saya pengen bikin suatu program yang dia nampilin bintang bentuknya kotak 10x10. Wah, harapan saya kan gitu ya. Pokoknya di print aja kayak gini. Bintang gitu. Pokoknya jadinya 10x10. Ini ada yang bisa nebak nggak kira-kira keluarnya apa? Coba siapa aja? Nebak aja dulu. 3, Pak. Oke ya, kita coba ya. Ini akan munculnya seperti apa? Nah, dia munculnya 100 tapi ke kanan terus. Ya. Padahal harapan kita kan 10 turun ya. 10 terus ya. Oke, Pak Ahmad, kalau gitu idenya dikasih gini, Pak. Ya, idenya dikasih gini dulu. Loh, malah 100-nya turun ke bawah. Kan jadi nggak ketemu ya. Maksudnya, idenya tadi pengen 10x10 kok dikasih /n kok jadi ke bawah gitu. Nah, Anda perlu menggunakan logika. Tadi kan sudah disampaikan ya, kita pengen memotong sampai 10. Maka potongan 10 itu setiap 10 kita harus kasih /n di sini. Nah, di sini kita tinggal hilangi ininya. Saya nggak tahu nih, coba hanya mereka saja. Coba kita compile dulu. Nanti siapa tahu keluarnya salah. Sekarang dulu ya. Oh iya, ternyata benar keluarnya. Ini 10 ke kanan, 10 ke bawah juga. Jadi 100 dipecah 10 kali. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Logikanya gimana Pak Ahmad? Nah, kan saya sampaikan tadi, perulangan yang pertama itu kalang ini sampai kalang ini. Ya. Kalau di dalam ini, berarti ini di dalam for yang kedua. Ketika dia hanya mengulangi for itu print /n terus, berarti kan dia 10 kali akan mengulangi pindah tahap. Nah, pertahapannya kita pengen ngetikkan bintang ke kanan yang tadi ditanyakan ya, Pak kalau kanan gimana? Lah ngetiknya gimana? Seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti Anda bisa mengetikkan seperti ini ya kalau ingin menampilkan perulangan yang ke kanan atau yang ke bawah. Seperti itu. Jadi penerapannya seperti itu. Jadi hanya faktor /n aja. Bukan ada tambahan sintak-sintak yang lain. Mungkin yang lain ingin ditanyakan? Mungkin ada yang tanyakan? Oke, kita sambil main. Izin Ya, silakan, Mas. Pada uncounted loop itu terdapat dua perintah, yaitu do while dan while do. Saya masih kurang jelas sama perbedaannya, Pak. Oke, jadi gini Mas, kalau while ya, jadi while itu kan dilakukan, kemudian ada kondisinya ya, kondisi. Jadi misalkan gini, misalkan Mas siapa tapi namanya? Mas siapa tadi namanya? Mas Sukron ya? Sukron, Pak. Nah, Mas Sukron ingin mau nyari pacar nih ya. Misalkan while do apa do while. Kalau while Anda datangi dulu si cewek, Anda tanyakan, kamu sudah punya pacar belum? Sudah, ya sudah berhenti. Jadi kita nggak melakukan tindak lanjut kan gitu. Kalau do while enggak, itu ada cewek Anda suka, udah dijabanin terus ya, dideketin terus, kemudian dirayu-rayu, kemudian diberikan hadiah segala macam, kemudian Anda while. Tadi do, kemudian Anda while, Anda tanyakan, kamu udah punya pacar belum? Sudah, ya sudah. Berarti rugi 1 kali. Paham Mas saya?
Jadi kalau while itu di awal ditanyakan dulu kondisinya, baru dilaksanakan. Kalau do while, lakukan dulu satu kali, baru Anda tanya kondisinya. Paham ya di sini, Mas Sukron, logikanya? Paham, Pak. Paham Terima ya? kasih. Ya, seperti itu. Oke, mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya Pak, Ya, silakan Mas. itu kan Pak print F-nya itu kan ada 2 ya Pak ya? Print F. Nah itu yang print F pertama itu Pak, itu tuh nembaknya ke yang integer itu ya Pak ya? Ya, integer I. Dia acuannya integer I. Dia acuannya integer I, Mas. Nah, jadi kalau yang tadi ya, sintak yang tadi ya, sorry, saya buka lagi. Contoh satu. Yang ini tadi ya. Printf ini ya, Mas ya. Printf ini berarti dia acuannya integer I, karena dia ada di kalang ini, tapi di luar kalang ini. Ya. Jadi Anda perlu hati-hati sekali ketika Anda menutup ini, berarti kan dalam for yang jalan ini aja. Jadi kalau misalkan Anda nggak kasih sintak for ini, dia melakukan enter sebanyak 10 kali. Gitu. Paham ya Mas ya? Paham Pak. Paham ya? Paham. Jadi makanya kalau mau nulis kan ditulisi dulu baru di enter satu, terus dia nulisi lagi di enter satu kan gitu. Oke, seperti itu. Ini contoh kita coba main-main lagi ya. Kita coba main-main lagi. Misalkan saya ini mau mengulangi kayak tadi nulis bintang, tapi saya hanya ingin menampilkan bintang ketika posisi I dan J itu sama. Jadi ketika perulangan I-nya ketika urutan 1, kemudian J-nya ke 1 ya. Kita coba. Ini hal yang mudah ya kelihatannya, tapi nanti Anda coba dibikin sendiri. Rumit. Loh, kok nggak keluar Pak Ahmad? Ya, kita coba lihat kenapa nggak keluar ya. Jadi saya ingin menuliskan ya, jika I-nya sama dengan J, maka dia akan ngeprint ini ya. Jika tidak, saya akan tulis else, maka dia akan print spasi. Jadi copy paste yang saya maksud tuh bukan copy paste di sintak ya. Jadi Anda ngopi punya orang terus Anda paste langsung Anda run gitu. Itu yang saya nggak boleh. Kalau misalkan Anda ngetik sendiri kemudian kayak saya tadi Anda copy itu nggak masalah, karena untuk efisiensi ketika kita harus ngetikkan ya. Saya kasih ini aja biar kelihatan. Oke, coba kita tulis di sini. Nah, hasilnya kayak gini. Ya, kenapa kok bisa seperti ini Pak Ahmad ya? Jadi nanti Anda bisa main-main ya. Ketika I dan J-nya sama, kan ini ya perulangan for I kan I-nya 1 ya. Jadi itu dari atas I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kan gitu. Kalau yang ini yang for kedua itu ke kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kan gitu. Nah, ketika dia di baris pertama dan dia di posisi pertama, I dan J-nya sama, maka dia mau nyetak bintang. Kalau tidak sama, dia akan mencetak underscores. Maka ketika di sini, karena I-nya 1, I-nya 0, J-nya 0 ya, I-nya 0, J-nya 0, maka dia akan ketikkan bintang. Ketika looping kedua, J-nya 1, I-nya 0, dia underscores. Ketiga, I-nya 0, J-nya 2, dia underscore lagi dan seterusnya. Sampai dia pindah ke looping berikutnya. Seperti itu. Oke. Paham sampai sini? Ini agak agak tricky ya. Nanti Anda harus banyak-banyak mencoba biar paham. Oke, mungkin ada yang tanyakan lagi. Mungkin yang ditanyakan? Saya masih punya sisa waktu cukup. Untuk pertemuan berikutnya nanti mungkin akan dilanjut Pak Fedi ya. Jadi mungkin ini juga sekaligus pertemuan terakhir. Nanti setelah ini Pak Fedi yang akan memberikan pengajaran berikutnya. Mau tanya Pak? Iya, silahkan Mas. Untuk penggunaan aplikasi Pak, ini kan Pak Ahmad pakainya dev. Iya. Kalau saya pakai kode blok gimana Pak pakainya?
Sama Mas, mungkin gini, saya nggak tahu kode block, cuma kayaknya sama. Jenengan pernah bisa running satu program nggak? Sebelumnya sudah pernah bisa running program nggak? Satu program aja? Bisa, Pak. Bisa ya, nanti tinggal sama ini, sintaknya sama. Nggak ada yang beda. Insya Allah nggak ada yang beda. Yang penting... Soalnya kan yang di lab PTIK kan pakainya kode block, Pak, itu, Pak. Untuk keseluruhan kayaknya nggak ada perbedaan, Mas. Nggak ada perbedaan, Mas. Insya Allah nggak ada perbedaan. Strukturnya juga sama. Jadi kalau misalkan gampangnya gini, kalau Anda ngeran sesuatu bahasa pemrograman di compiler itu dan jalan, biasanya nggak ada kondisi masalah. Yang masalah itu ketika Anda bikin hello world aja sudah nggak bisa jalan, itu mau bikin apapun ya nggak akan bisa jalan. Selama ini kayaknya nggak ada masalah. Nanti saya coba cek lagi. Kayaknya nggak ada masalah kode block. Oh iya, Pak. Oke, siap. Cukup, Pak. Makasih, Pak. Oke, sambil nunggu pertanyaan berikutnya, ini main-main lagi ya. Tadi kalau sama dengan kayak gini, hasilnya kayak gini, Pak. Ya, sama dengan ya. Kalau misalkan ini diganti lebih besar sama dengan Pak Ahmad, hasilnya apa? Dan nanti Anda harus bisa memahami kenapa kok hasilnya kayak gitu. Hasilnya kayak gini. Ya. Jadi ketika I-nya lebih besar dari J, dia diganti bintang. Kalau I-nya nggak lebih besar sama dengan J, maka dia underscore. Nah, kan Anda nanti akan tahu, oh perulangan yang kedua, berarti ini kedua sampai sini. I-nya ketiga, J-nya sampai 3. Kan seperti itu. Nah, Pak, kalau misalkan saya pengennya apa ya? Pengennya segitiganya yang bintangnya di sini, Pak. Ya udah coba aja nanti sendiri. Misalkan ya, coba begini keluarnya apa. Nah, saran saya sebelum Anda run, Anda sudah punya bayangan. Dalam benak saya keluarnya kan seperti ini. Kalau Anda jalanin dan hasilnya sama, berarti memang Anda sudah paham. Ya kan hasilnya? Kebalikannya kan? Nah, Pak, saya pengen menampilkan apa ya, misalkan yang ganjil itu bintang, yang genap itu apa ya, underscore. Ya bisa, nanti silakan Anda seleksi aja sendiri di sini. Seperti itu. Nah, ya, jadi untuk memahami nested loop ini memang butuh beberapa latihan. Oke, seperti itu. Oke, lanjut, mungkin ada yang tanyakan lagi? Saya coba kirim. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Silahkan. Nanti minggu depan kita sudah nggak ketemu lagi loh. Nanti sudah ganti yang ngajar ya. Jadi mungkin ada yang tanyakan? Ini contohnya tadi saya share di chat ya. Kalau mau dicoba-coba sendiri. Oke, ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan pertemuan hari ini. Saya mohon maaf jika selama mengajar kurang maksimal atau mungkin masih banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Insya Allah saya sudah mencoba memberikan semua yang terbaik, dan semoga semua teman-teman di sini dapat menyerap semua materi dengan baik, dan nantinya ketika pengajarnya Pak Fedi bisa mengikuti dengan baik juga. Nah, pesan saya dalam belajar pemrograman, Anda harus sering-sering mencoba ya. Dan yang kedua, jangan cepat puas ketika Anda jalan satu, tolong diimprove lagi ya. Jalan kedua diimprove lagi. Mumpung Anda masih semester awal ya, nanti bisa sharing-sharing sama teman-teman yang sudah senior itu. Semakin semesternya bertingkat itu semakin banyak beban ya, dan materinya semakin banyak. Nanti ketemu multimedia, ketemu berbasis data, nanti kans untuk masa belajar pemrogramannya semakin kegeser. Jadi mumpung masih belum ada hal-hal lain yang sifatnya lebih rumit lagi, saran saya mumpung masih ada setengah semester lagi ditekuni ya. Minimal si plus-plusnya menguasai dulu. Nanti yang
lain-lain sambil nyusul semester atas. Nanti kalau Anda nunggu-nunggu, saya belajarnya nanti aja Pak semester berikutnya, atau mungkin ketika nanti sudah senior aja, nanti Anda tidak akan punya waktu lagi, karena semakin naik ya semakin ada beban yang lain lagi. Nanti Anda akan menemui yang namanya desain, kemudian basis data, jaringan, ya, software untuk jaringan, kemudian nanti kalau semester atasnya lagi ketemu data mining, itu nanti akan kita ketemu big data, segala macam. Itu sudah kalimat kasarnya nggak cover lagi untuk belajar yang dasar-dasarnya. Jadi begitu, nanti saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan semoga semuanya sehat dan sukses terus ya. Oke, terima kasih. Gitu. Yes, sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, Pak. Ya silakan Mas. Mengenai UTS gimana, Pak? UTS nanti saya kasih penugasan ya, tapi deadline-nya nanti mungkin ya sampai 3 minggu lagi, jadi santai aja. Jadi UTS penugasan saja, nanti saya buka slotnya, assignment-nya, silakan dikerjakan. Nanti insya Allah itu nggak ganggu pengajarannya Pak Fedi, nanti silakan Anda kerjakan aja. Mungkin ya di awal-awal Desember nanti baru saya minta dikumpulkan. Ya, gitu aja ya. Iya, Pak. Ya, gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, gitu. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.